Shalom Tiberias. Boleh kasih tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar pada pagi hari ini? Luar biasa. Ya percaya ya, kita punya Tuhan yang luar biasa. Sekali lagi kita mau lambaikan tangan kita sekali bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Mengucap syukur di hari yang baru yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Bersama-sama kita akan datang kembali beribadah kepada Tuhan. Dan kita percaya di pagi hari yang indah, setiap kita yang beribadah kepada Tuhan, maka kita terima janji-janji Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Mari di pagi hari ini bersama-sama kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Dengan kerendahan hati, mari kita mau satukan hati kita bersatu dalam doa. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menolong setiap kehidupan kami. Dan Tuhan yang memimpin dan menyertai setiap langkah kami. Terima kasih Tuhan atas setiap kebaikan yang Tuhan nyatakan. Jika kami boleh ada sampai hari ini, kami percaya semua karena kasih dan anugerah-Mu ya Tuhan. Segenap hati, segenap jiwa, kami mau selalu memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka layakkan setiap kami di pagi hari ini untuk kembali datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mau serahkan setiap doa kami, kami mau serahkan setiap pengharapan kami, karena kami percaya pengharapan kami di dalam Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Selalu kami berdoa, mengucap berkat bagi gembala sidang yang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, melayani setiap kami pada pagi hari penuh kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, hikmat, marifat, urapan Tuhan curahkan bagi gembala sedang kami. Sehingga melalui pelayanan gembala sedang kami, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan Tuhan. Kami menserahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya hanya ke dalam satu nama penuh kuasa, nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap datang menyembah Tuhan, sama-sama gereja Tiberias kita katakan amin. Boleh kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi kemuliaan Tuhan. Sama-sama kita datang dalam hadirat Tuhan. Terima kasih atas kebaikan Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Dengan segenap hati kita sama-sama katakan, Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah
Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari angkat tangan kita. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kami. Oh, gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Gunakan syukurku buat hari yang Kau beri.
sepanjang hidup. Kayak mengundang saudara, bersama-sama kita bangkit berdiri. Nyatakan, gunakan syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Kita beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Nyatakan,
kasih setiamu dalam hidup kami. Tak pernah kau meninggalkan setiap kami. Maka dengan apa kami balas kebaikan-Mu Tuhan Yesus, selain hidup kami untuk menyenangkan hati. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus, haleluya. Biar segala pujian, hormat dan kemuliaan kami naikkan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap memuji Tuhan, Gereja Tiberia sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu yang bersyukur boleh tepuk tangan di atas kepala kita, boleh kasih salam senyum jemaat Tuhan lainnya. Katakan kamu disayang Tuhan, kamu diberkati Tuhan. Boleh tepuk tangan bagi hari ini buat kebaikan yang tidak pernah habis, buat kasih-Nya yang tersedia bagi setiap kita yang bersyukur.
Mari tunjukkan diri kita. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bisa lebih dahsyat lagi dengan iman. Bila hatiku seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama lambaikan tangan Bapak Ibu. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Bagi raja kita yang duduk di tahtanya, kami mau lebih lagi bersyukur, sebab Tuhan baik bagi setiap kami. Sama-sama dengan iman Bapak Ibu dan saya. Ku tak pandang dari suku mana, Mari nyatakan, asal kau berdiri atas firman-Nya. dan bila hatiku seperti hatiku, dengan hati bersyukur, engkaulah saudara dan saudariku. sama-sama Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. yang percaya Tuhan dahsyat. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Boleh tepuk tangan di atas kepala kita yang bersyukur, sebab Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Kasih-Nya tersedia. Dia beri pengampunan dosa, Dia beri kebaikan-Nya bagi yang percaya. Boleh lebih dahsyat lagi bagi kasih Tuhan Yesus. di dalam Yesus. Oh haleluya. Sayang Tuhan, Ku cinta keluarga Allah, 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 ku cinta keluarga Allah. sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala kita bagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bangga nama yang hidup. Mari nyanyi dengan iman percaya sama Tuhan Yesus yang dahsyat. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita. Boleh sama-sama katakan di mana? Di dalam rumah Tuhan. Mari nyatakan pujian. Bertemu dalam kasih
semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka, mari bersuka. Amin. Di dalam yang ditebus gereja Tiberias. Saudaraku dan saudariku, Tuhan mengasihi setiap kita selama-lamanya. Cinta semua. Boleh tepuk tangan di atas kepala kita. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus yang tersedia bagi setiap kita. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Berapa banyak yang bersuka cita karena kasihnya. Tuhan boleh silakan tangan Bapak Ibu lambaikan tangan, amin. Kasihnya memampukan kita ada sampai hari ini, amin. Kasihnya menuntun setiap kita masuk dalam kemenangan yang dahsyat, amin. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Sama-sama kita tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Dia beri kekuatan, Roh Kudus yang menuntun setiap kami. Mari sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita, gereja Tiberias yang bersyukur. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Katakan Roh Kudus. Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, Sama-sama. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Di atas dasar iman kepada Tuhan Yesus. Jangan lelah bekerja
lebih dahsyat lagi pagi hari ini buat kasih Tuhan Yesus. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Kami menyatakan syukur kami Jadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, dan timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar. lebih dahsyat lagi angkat syukur kita. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap. Menjadi siap dibangun, Lagi katakan menjadi siap dibangun, sekali lagi. menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Tepuk tangan buat kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Lebih dahsyat lagi di atas kepala kita. Haleluya. Haleluya. Boleh silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita percaya di perkataan kita, di mulut kita ada kuasa, amin. Ketika kita memperkatakan pujian kita, sesuatu yang dahsyat pasti terjadi dalam hidup Bapak Ibu dan saya, amin. Sama-sama kita mau saksikan video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias. Bapak Ibu jemaat Tuhan, selamat menyaksikan. Hidup kita manusia memang ada dalam rencana Allah. Dan rencana Allah dalam hidup manusia dari awal sampai akhir tidak pernah gagal. Tetapi kadang banyak kali kita berjalan tidak seirama dengan rancangan Allah. Kadang jauh dari rancangan Allah. Jadi untuk menang atas pergumulan hidup, apa yang harus kita lakukan? Datang kepada Tuhan Yesus dan minta Tuhan Yesus melepaskan kita dari segala beban dan dosa. Kita datang dan sampaikan semua keadaan dan emosi kita kepada Tuhan Yesus. Sebab kita akan memperoleh kelegaan serta pertolongan dari Tuhan Yesus. Kita harus selalu memandang kepada Tuhan Yesus. Fokus kepada Tuhan Yesus. Sumber teladan dalam ketekunan dan kesetiaan, yang juga menjadi sumber pertolongan kita dalam menghadapi pergumulan. Maka kita bisa melihat hal indah dan berkat di balik setiap pergumulan. Bertekun dalam iman. Tiap orang harus bertekun dalam iman sampai akhir. Dan dalam menghadapi beratnya pergumulan, sadari bahwa hanya Tuhan Yesus yang dapat memberikan kita perlindungan dan ketenangan. Kita pasti akan berkemenangan ya, seperti Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kedudukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang. Tuhan Yesus memberi kepada kita juga semangat yang baru, sehingga kita tidak takut menghadapi pergumulan hidup. Bapak Ibu jemaat Tuhan, video lengkap dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Bapak Ibu dapat saksikan secara lengkap di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan sama-sama di pagi hari ini kita akan membaca dan mendengar suara gembala terkasih. Saya bacakan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan suara gembala dengan judul Mengapa Kita Harus Memuji dan Menyembah Tuhan Yesus. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, Engkau yang berkata, agar kami selalu berjaga-jaga untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkatilah jemaat Tiberias agar kami semua selalu mempersiapkan diri dengan hidup dalam pertobatan, berjaga-jaga, tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kami semua diprogramkan pesta di kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, mengapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan Yesus? Yang pertama, karena kita sudah ditebus lunas dengan darahnya. 1 Korintus 6 ayat 20, 1 Korintus 7 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab kamu sudah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Maksudnya di sini adalah bahwa orang percaya
telah dibeli dan dibayar dengan kesempurnaan darah Yesus Kristus yang tidak bercela dan tidak berdosa. Maka dari itu, kita harus menggunakan tubuh kita untuk memuliakan Tuhan. Dan kita harus selalu memuliakan Tuhan Yesus dengan memuji dan menyembah Dia. Yang kedua, karena menyembah Tuhan itu adalah perintah Tuhan. Mazmur 150 ayat 3-5. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku." Menyembah merupakan aktivitas yang berasal dari hati. Memuji Tuhan adalah manifestasi dari penyembahan. Jadi menyembah adalah perintah Tuhan Yesus sendiri. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus senang melihat kita anak-anaknya menyembah dan memuji Dia. Mazmur 147 ayat yang pertama, Allah melihat penyembahan kita anak-anaknya itu baik dan indah, sebagai dupa yang harum di hadapan tahtanya. Allah tidak memusingkan suara kita bagus atau tidak, tetapi Allah melihat hati kita. Manusia melihat apa yang di depan matanya, tetapi Allah melihat hati. Dia senang melihat penyembahan kita sebagai sesuatu yang indah. Yang keempat, karena kelak di sorga kita memuji dan menyembah Allah. Wahyu 5 ayat 13, kita memuji dan menyembah Tuhan karena kita sedang mempersiapkan diri untuk kekekalan nanti. Kalau di dunia ini kita tidak suka dan tidak menyembah Tuhan, bagaimana dengan kita nanti di sorga? Di sorga kelak kita tidak akan pernah termotivasi oleh apapun selain oleh kasih kita kepada Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan timbul dari kasih kita kepada Allah, tidak lagi ternoda oleh dosa. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman Tuhan, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Demikian suara gembala memberkati Bapak, Ibu dan saya. Satukan hati, sama-sama kita boleh bersatu di dalam doa. Oleh karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih karena Tuhan telah memilih setiap kami. Bukan kami yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kami. Betapa kami bersyukur, tanpa Tuhan kami bukan siapa-siapa. Dan kami butuh Tuhan, kami perlu tuntunan Tuhan. Kami percaya Roh Kudus ada dalam setiap kami untuk mengajar kami, untuk membimbing setiap kami, menuntun kami hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Kami bersyukur Engkaulah kekudusan kami Tuhan. Karena Engkau telah taat bagi setiap kami, maka setiap kami bisa taat. Karena Roh Kudus memampukan kami hidup dalam kebenaran. Ajar setiap kami di akhir zaman ini untuk kami terus mengandalkan Tuhan, melekat sama Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah setiap badai kehidupan, kami mau percaya bahwa Tuhan berkuasa atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sayangi jemaat-Mu, pulihkan setiap umat-Mu, sembuhkan setiap umat-Mu, berkati setiap umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak lupa Tuhan sebelum kami dengar firman, kami ucap berkat buat Natal Tiberias Sabtu 6 Desember 2025. Diberkati Tuhan, sukses, berhasil, penuh kemuliaan Tuhan. Kami doa beri cuaca yang indah, cuaca yang cerah, agar setiap jemaat-Mu yang hadir, setiap kami semua yang hadir, untuk kami boleh merayakan, mengingat kelahiran Tuhan Yesus. Setiap kami terima kado Natal yang terbaik dari Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus, sebentar kami mau siapkan hati kami diajar, ditegur, dididik, diubahkan oleh firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapak Jeffrey Adolfani, setiap kata firman Allah mengajar, mendidik, menegur setiap kami. Tidak lupa kami ucap berkat buat gereja kami, Gereja Tiberias disayang Tuhan. Kami ucap berkat buat gembala kami, Bu Pendeta Dani Atiparia, disayang Tuhan, dipakai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang bersyukur, Bapak Ibu yang disayang Tuhan Yesus, Gereja Tiberias, mari dengan iman sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat cinta-Mu bagi setiap kami.
berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sama-sama katakan, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus dengan iman penolong yang setia. Buat Tuhan Yesus yang setia, kita beri tepuk tangan dengan hati bersyukur. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan, saat kami berjalan, saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Bersama kami, Kau bersamaku. Mari angkat tangan kita, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami berserah, ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Mari sambil angkat tangan Bapak Ibu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Tuhan, hanya Yesus penolong yang setia. Kami bawa nyanyian syukur setiap kami pagi hari ini, Tuhan. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah,
Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, panggil namanya. Hanya Yesus, Dia penolong setiap kita. Setia. Mari angkat tangan kita lebih lagi, sambut firman Tuhan, katakan. Kau tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Bagi nama Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang besar. Hari ini kami boleh berada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami beribadah kepadamu Tuhan Yesus. Karena kemurahan Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesehatan, kekuatan, pemeliharaan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan hari ini Tuhan Yesus, kami datang menyembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang setia, Allah yang kudus. Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, Tuhan dan Raja kami. Kami imani Tuhan Yesus, di dalam beribadah dalam Engkau Tuhan, ada janji yang kekal dalam kehidupan kami. Bersama dengan Tuhan Yesus kami akan pesta kekal di sorga. Hari ini Tuhan Yesus, kami perlu firman-Mu, maka berbicara bagi setiap kami ya Tuhan. Urapi kami Roh Kudus, agar kami pulang menjadi pelaku firman yang setia sampai di garis akhir. Di dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan dengan ucapan syukur, iman percaya. Semua yang disayang Tuhan, sama-sama dengan iman kita berkata amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Selamat pagi, Shalom. Shalom Tiberias. Apa kabar hari ini Saudara Bapak Ibu? Luar biasa di dalam Tuhan Yesus. Siap diberkati firman Tuhan, amin. Siapa yang mengucap syukur hari ini boleh beribadah pada Tuhan, menyembah Tuhan. Siapa yang percaya pulang beribadah ada berkat kekuatan baru. Oh haleluya, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa buat Tuhan. Senang jumpa dengan kembali saudara Bapak Ibu kembali pada hari ini. Saudara dan saya kita mengalami kasih dan pemeliharaan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Saudara dan saya jemaat Tuhan di Gereja Nias, jemaat Tuhan di live streaming, kita akan mengalami berkat kasih anugerah Tuhan, diberkati oleh kasih kebaikan Tuhan, amin. Puji Tuhan. Siap diberkati firman Tuhan? Haleluya. Mari kita siapkan Alkitab kita. Namun sebelumnya kalau nggak keberatan seperti biasa, boleh kasih salam kanan kiri saudara. Kasih senyum sekitar saudara, depan belakangnya juga boleh. Katakan selamat hari Minggu, happy Sunday, happy birthday juga boleh. Siapa tahu ada yang ulang tahun, selamat ulang tahun ya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Dan pagi ini kita akan sama-sama, ya saudara datang kita belajar melalui yaitu firman Tuhan. Keluargamu, keluargaku, setiap kita ada berkat kasih kebaikan Tuhan. Haleluya. Kita lihat Alkitab kita bersama-sama, Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita akan melihat bersama-sama dan kita akan baca nanti di ayat 3 dan 4 saudara Bapak Ibu ya. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan baca lebih dulu ayat 1 dan 2-nya, ayat 3 dan 4-nya nanti kita akan membacanya bersama-sama. Saudara yang bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, saudara yang baca dari HP boleh langsung diketik HP-nya. Saudara yang mau mencatat silahkan
siapkan catatannya. Ya, sekali lagi Mazmur 128 ayat 1 sampai 4. Ya, di layar sudah ada. Yang sudah sampai di sana katakan aku pasti diberkati. Amin. Sama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Ayat pertama, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Ayat 2, apabila engkau memakan hasil jeripayah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Ayat 3 dan 4 kita baca bersama, 2, 3, iya. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Ayat 4, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Haleluya. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Basic Guidelines for Christians Families. Haleluya. Pedoman keluarga Kristen. Pedoman dasar, saudara. Basic itu adalah dasar, guidelines adalah pedoman atau tuntunan atau pegangan dalam hidup setiap keluarga Kristen. Ya, saudara mungkin hari ini berkata, Pak Pendeta, saya belum berkeluarga, Pak. Ya, saya masih remaja, saya masih pemuda, Pak, saya masih pemudi. Umur saya masih 20-an, belum ada rencana menikah. Suatu hari engkau akan menikah. Jika hari ini saudara dan saya mendengar firman Tuhan ini, jadikan ini pegangan, jadikan ini pedoman. Ketika engkau berumah tangga berkeluarga, saudara dan saya, kita berkeluarga sesuai dengan dasar firman Tuhan yang benar. Amin. Sehingga ya saudara, ada buah-buah yang indah, ada buah-buah yang luar biasa. Katakan amin. Iya saudara, maka firman Tuhan ini Mazmur 128 ini saudara menggambarkan, memberitahu kepada saudara dan saya bahwa hidup yang berbahagia sejatinya bukan karena kekayaan, bukan karena pekerjaan, bukan karena kuasa jabatan, tapi hidup takut akan Tuhan pasti berbahagia. Katakan amin. Haleluya. Saya pernah juga menyampaikan beberapa kali saudara Bapak Ibu bahwa kebahagiaan adalah buah hasil daripada adalah dalam hidup kekudusan firman Tuhan. Happiness is come from holiness. Holiness produce happiness. Inilah yang firman Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya, bahwa kekudusan firman Tuhan yang diterapkan dalam rumah tangga keluarga, yang diusahakan, yang diperjuangkan antara suami dan istri, keluarga, orang tua dan anak-anak akan menghasilkan yang namanya kebahagiaan. Siapa yang mau bahagia dalam hidupnya? Siapa yang percaya dalam Tuhan Yesus? Kebahagiaannya sangat luar biasa dialami setiap hari. Oh, berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat janji Tuhan untuk kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa ya saudara, satu-satunya yang menolong saudara dan saya, yang menjamin saudara dan saya, firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan janji buat saudara dan saya, kita pasti berbahagia. Amin saudara. Hidup takut akan Tuhan. Sama-sama katakan, takut akan Tuhan. Iya saudara, maka saudara Bapak Ibu, pemazmur katakan saudara bahwa berbahagialah. Ayat pertama boleh ditampilkan lagi. Kata berbahagia saudara, itu artinya diberkatilah setiap orang yang takut akan Tuhan. Setiap pribadi lepas pribadi, setiap para istri, para suami. Ya, bicara keluarga bukan hanya suami atau istri, tapi anak-anak. Setiap pribadi yang ada di rumah tangga keluarga dikatakan berbahagia. Berbahagia artinya makarios dalam bahasa asli. Makarios artinya diberkatilah. Jadi bukan hanya berbahagia ya saudara secara perasaan itu happy, tapi lebih daripada happy, saudara dan saya diberkati tidak kekurangan. Amin. Siapa yang percaya masuk minggu baru terpelihara tidak kekurangan yang baik? Katakan amin. Haleluya. Iya saudara dan saya hari ini kita diingatkan bahwa setiap kita yang ikut apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya tidak kekurangan yang baik. Yes, ini adalah satu ya berkat bagi keluarga Kristen. Ada yang menarik saudara Bapak Ibu. Dikatakan di sana nyanyian ziarah di ayat pertama. Ya, saudara mungkin pernah baca di Mazmur biasanya ada nyanyian ziarah. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan pandanganku ke gunung-gunung. Ya, Mazmur 120, Mazmur 121 itu memang kelompok Mazmur yang ada nyanyian ziarah. Dari Mazmur 120 sampai Mazmur 134 kalau nggak salah saudara Bapak Ibu. Nyanyian ziarah artinya apa saudara Bapak Ibu? Orang-orang yang datang naik ke atas gunung Tuhan.
Ya, atas gunung Tuhan artinya apa saudara? Mencari hadirat Tuhan, itu makna rohaninya. Tapi makna harafiahnya saudara Bapak Ibu, dikatakan oleh pemazmur, orang-orang Ibrani, umat Israel, mereka naik ke atas bait Allah, ke bait Tuhan, tempatnya Tuhan. Mereka itu memang secara harafiah, secara secara geografis, orang-orang Israel memang harus naik ke Yerusalem. Ya, nyanyian ziarah itu artinya mencari Tuhan di Yerusalem. Jadi boleh ditampilkan gambarnya. Ya, naik ke Yerusalem itu memang dilakukan memang secara harafiah, saudara Bapak Ibu. Kalau saudara lihat Yerusalem itu di atas saudara ya, yang warna coklat itu ada gambar gunung kira-kira saudara. Ya, paling bawah itu namanya Yeriko, Laut Mati, Bethlehem. Ya, Galilea itu di atas permukaan laut juga saudara. Tapi tetap harus naik ke atas Yerusalem. Yerusalem tempat di mana kalau saudara pernah ke Yerusalem, ya ada kota lama Yerusalem, itu tempat di mana bait Allah ya saudara terletak di sana. Ya, orang-orang biasanya akan datang ke sana, datang dari jauh ya untuk apa? Untuk berziarah, untuk menyembah Tuhan, untuk datang mencari Tuhan, mengucap berkat atas keluarganya. Makanya hari ini saudara dan saya, setiap kita yang datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Saudara mungkin ya, tapi Pak saya belum punya berkat, belum punya dana, nggak apa-apa. Ya saudara mungkin gimana Pak kalau nggak ke Yerusalem, nggak apa-apa. Saudara dan saya, setiap kita pagi hari ini yang terutama kita beribadah kepada Tuhan. Amin. Suatu hari nanti ada berkat, saudara boleh ke Yerusalem. Ada kesempatan, ada berkat. Amin. Ada banyak orang yang punya kesempatan, berkatnya belum ada. Ya, ada banyak orang yang punya berkat, sebaliknya ya kesempatannya mungkin gak datang-datang. Saya berdoa saudara punya berkat, punya kesempatan, agar suatu hari saudara dan saya kita boleh menikmati kasih kebaikan Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Itu sebabnya saudara dan saya hari ini firman Tuhan mengajar kita ya saudara, bahwa yang paling utama, yang paling mendasar, sama-sama katakan dengan saya, hidup takut akan Tuhan. Amin. Kita belajar hari ini saudara Bapak Ibu ya beberapa pedoman dasar bagi keluarga Kristen. Yang pertama, harus ada love and respect. Sama-sama katakan dengan saya, love and respect. Amin. Love and respect itu seperti apa? Efesus pasal 5 ayat 33. Yuk kita lihat sama-sama. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Amin. Ya saudara, disampaikan kepada saudara dan saya para suami dan para istri. Ya, saya perhatikan seperti yang tadi saya sampaikan. Mungkin saudara berkata, Pak, saya belum menikah. Jadikan ini bekal bagi hidupmu, bagi masa depanmu. Ya, ketika engkau berkeluarga menikah, ya harus ada love and respect di dalam rumah tangga keluarga saudara dan saya. Efesus 5:33 ini mengatakan, para suami, para kepala rumah tangga, kasihilah istrimu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana engkau merawat dirimu, rawatlah istrimu, kasihilah istrimu, bahagiakanlah istrimu. Amin Pak? Waduh, ibu-ibu yang amin tadi juga. Ya, ini bapak-bapak dulu Bu. Nanti ada bagian ibu-ibu ya. Tenang, semua kebagian. Kasihilah istrimu ya sebagaimana engkau dikasihi Tuhan, sebagaimana engkau ya hari ini menerima kebaikan Tuhan. Amin. Ya saudara, kasihilah istrimu agar apa? Agar hidupmu berhasil, agar keluargamu diberkati. Katakan amin. Agar keluargamu mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Siapa yang percaya para suami ya, siapa yang percaya keluarganya mengalami berkat-berkat kebaikan Tuhan. Oh haleluya. Calon suami juga boleh. Katakan amin. Puji Tuhan. Ya saudara, kita lihat sama-sama 1 Petrus 3 ayat 7. Yuk kita lihat sama-sama 1 Petrus 3 ayat 7. Bersama-sama kita perhatikan. Boleh tolong dibuka 1 Petrus 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Supaya apa Pak? Doamu jangan terhalang. Haleluya. Supaya doamu dikabulkan Tuhan. Supaya doamu gak mentok sampai di siling doang. Siling itu apa ya? Atap ya. Supaya doanya bapak-bapak dikabulkan Tuhan. Katakan amin. Ya, supaya doa para suami didengar oleh Tuhan dan dikabulkan Tuhan. Bisnismu berhasil, keluargamu diberkati, yang sakit sembuh, pekerjaanmu diangkat naik. Setiap orang-orang suami yang takut akan Tuhan melihat kemuliaan dan promosi dari Tuhan. Yang percaya berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah
bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Jaga hidupmu, jaga hatimu, jaga pikiranmu. Ya, apa yang hari-hari ini saudara dan saya kerjakan, Pak, percayalah ya bahwa setiap apa yang hari ini ada pada kita itu semua anugerah kebaikan Tuhan. Amin. Apa yang dipercayakan pada para bapak itu bukan punya atau milik para bapak-bapak sendiri, tapi itu milik keluargamu. Katakan amin. Itu adalah bagian dari kerajaan sorga yang disediakan bagi saudara dan saya. Itu sebabnya Alkitab tadi mengatakan, saudara, kasihilah istrimu, hiduplah bijaksana dengan istrimu, hiduplah mengasihi, ya saudara, hiduplah menyayangi, hiduplah bahagiakan istrimu. Amin saudara. Pak, ya firman Tuhan menyampaikan kepada saudara dan saya, jangan dari tangan yang sama para bapak, para suami bekerja, mencari nafkah, ya saudara, berkarir, ya dengan bukan ya kita tolak kesulitan saudara bapak ibu ya. Mungkin ada tantangan maksudnya ya, ada tantangan, ada pergumulan, bekerja dengan tangan yang baik, jangan dari tangan yang baik yang bapak lakukan pekerjaan, menerima berkat Tuhan, lalu dari tangan yang sama itu bapak lakukan untuk menyakiti keluarga, enggak diberkati Pak. Halo, iya saudara. Artinya apa yang saya mau sampaikan saudara bapak ibu, dari tangan yang sama bapak bekerja, dari tangan yang sama bapak menerima berkat Tuhan, dari tangan yang sama juga lalu bapak pukul istri atau pukul anak, enggak diberkati Pak. Halo, ya. Tapi ketika kau jaga ya setiap hidupmu, hatimu, pikiranmu, kau jaga tanganmu, dari tangan yang sama engkau menerima berkat Tuhan, ya melakukan apa yang kau kerjakan sungguh-sungguh, ya saudara, meninggikan Tuhan, sungguh-sungguh menjunjung tinggi firman Tuhan, keluargamu pasti diberkati. Apa yang hari ini kau kerjakan, usahakan, Tuhan pasti berkati. Terus naik menjadi kepala bukan ekor, diberkati, berhasil dan beruntung. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Alkitab mengingatkan kepada saudara dan saya, ya Alkitab tadi mengatakan para istri hendaklah menghormati suaminya. Amin Bu. Waduh luar biasa begitu. Bapak-bapak gak ada yang nyaut, mungkin takut apa gimana nih ya. Kayaknya saya lihat ya, pasangan-pasangan suami istri ya, kayaknya ada ibu-ibu yang awas lo jangan nyaut lo, gue nyaut gue sikut lo. Ya sudah ya, Alkitab katakan hendaklah hormati suamimu. Menghormati bukan karena takut gak ditransfer, ya saudara, tapi menghormati suami karena takut akan Tuhan. Katakan amin. Karena iman kepada kasih dan janji Tuhan. Amin. Haleluya. Itu sebabnya harus ada love and respect. Love itu kasih, respect itu penghormatan, penghargaan. Setiap istri pasti pingin di love, pingin disayang-sayang, pingin dibelai-belai rambutnya, pingin ditransfer. Amin Bu. Waduh, giliran transfer pada ketawa, pada senyum-senyum ibu-ibu. Ya, betul itu Pak Pendeta. Ya, ada lagi yang duduk di sebelah suaminya, tuh denger tuh, jangan terlambat. Ya saudara, setiap suami, ya saudara, semua suami kepala rumah tangga pasti pingin di-respect oleh istrinya, oleh keluarganya, ingin dihargai oleh istrinya, oleh keluarganya. Itu sebabnya saudara Bapak Ibu, dua hal ini harus berjalan dengan baik. Harus ada di dalam rumah tangga keluarga Kristen. Bagaimana saudara dan saya kita boleh mengalaminya? Itu sebabnya yang tadi pertama firman Tuhan menyampaikan kepada yang pertama para suami, para bapak. Ya saudara, bahwa kasihilah istrimu, hiduplah dengan bijaksana. Sebagai apa? Teman pewaris tahta kasih karunia Allah, yaitu kehidupan. Supaya doamu berhasil. Katakan amin. Supaya doamu didengar Tuhan, doamu diberkati. Amin. Nah hari ini saudara dan saya para istri, mari saudara Bapak Ibu setiap kita, Alkitab katakan 1 Petrus 3, yuk kita lihat ayatnya yang pertama. 1 Petrus 3 ayat 1, nanti kita lompat di ayatnya yang ke-6, ada 2 ayat. Alkitab mengatakan kepada para ibu, para istri, demikian juga kamu hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan siapa? Istrinya, oleh sikap istrinya, oleh attitude istrinya, yang sungguh-sungguh taat kepada firman Tuhan. Sekali lagi, bukan karena takut nanti nggak dikasih ini, nggak dikasih itu, tapi karena janji Tuhan, karena kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Maka saya percaya hari ini firman Tuhan digenapi atas kehidupan setiap para istri, para ibu yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Ya saudara, sikapnya, hidupnya, attitude-nya pasti akan memenangkan keluarganya, memenangkan suaminya. Siapa yang percaya suaminya diselamatkan?
Ya, ini para ibu, para istri. Siapa yang percaya suaminya diselamatkan, keluarganya diselamatkan? Yang percaya boleh katakan amin. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya, pesan firman Tuhan bagi setiap kita, suami dan istri, khususnya para istri. Tadi para suami udah. Ya, para ibu, para istri, lakukanlah apa yang firman Tuhan hari ini sampaikan kepada setiap kita. Ya, Bapak Ibu, Saudara para istri, ya, bahwa kasihilah istrimu seperti suami mengasihi istri, istri kasihlah suamimu, kasihlah, dan tempatkanlah mereka sebagai kepala rumah tangga yang sungguh-sungguh, ya Saudara, di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Taatlah kepada suamimu. Kenapa? Karena ketika engkau taat kepada suamimu, ya, kandunganmu diberkati, keluargamu diberkati. Saya tahu pertanyaannya yang sering terjadi, tapi Pak, ya, kalau suami saya nggak baik, masa kita harus taat? Ya, saya tahu tuh banyak pertanyaan seperti itu, Saudara Bapak Ibu. Ya, sekali lagi, lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan, bukan untuk manusia. Karena kalau kita lihat manusia, kalau kita lihat sekitar kita, kita kecewa. Kita akan sedih, Saudara Bapak Ibu. Pasti kita akan banyak perasaan yang tidak enak. Tapi kalau kita pandang Tuhan, percayalah penuh, suamimu pasti diselamatkan, keluargamu pasti diselamatkan, anak-anakmu mendapat bagian yang terbaik dari berkat kasih anugerah Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat ayat yang ke-6, 1 Petrus 3 tadi. Alkitab mengatakan sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Tetap lakukan yang terbaik, tetap lakukan yang benar, tetap lakukan yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Saudara Bapak Ibu, Alkitab mengingatkan saudara dan saya, keluargamu, suamimu dimenangkan oleh apa? Oleh sikapmu, oleh kelakuan para istri. Bukan hanya perkataan. Kadang-kadang perkataan malah terlalu, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, khususnya para ibu, nanti saya dijegat ibu-ibu lagi di depan. Ya, khususnya kadang-kadang perkataan malah agak terlalu berlebihan. Saya menyadari Saudara, dan saya bersyukur ya tidak ada masalah dengan itu ya Saudara. Karena memang ya survei membuktikan Saudara Bapak Ibu, ada satu survei mengatakan Saudara bahwa manusia, ya pria dan wanita, memang kaum wanita itu dikaruniai dengan talenta berkata-kata ya Saudara. Dengan talenta kata-kata, kaya akan kosakata. Ya, saya nggak bilang cerewet Saudara, enggak ya. Aduh, udah kesebut lagi. Tapi kaya akan kosakata. Ya Saudara Bapak Ibu ya. Artinya Saudara Bapak Ibu, ya setiap para istri, setiap para ibu rumah tangga hari ini Bapak Ibu, dengan sikap kita, ya menangkan keluarga kita. Amin. Ya Saudara, menangkan suamimu. Ya, ada orang bijak di luar berkata, ya Saudara, bahwa action speak louder than words. Bahwa sikap atau tingkah laku berbicara lebih keras daripada perkataan. Amin. Ya, apa yang hari ini kau tabur dengan doamu, apa yang hari ini kau tabur dengan air matamu, itu berbicara lebih keras di dalam kehidupan setiap tantangan pergumulan yang kita hadapi. Katakan amin. Haleluya. Kemarin saya melayani ada ibadah pemberkatan pernikahan di Tiberia Center, Saudara Bapak Ibu. Ya, singkat cerita, setelah selesai ibadah pemberkatan, keluarga daripada mempelai wanitanya itu bercerita, orang tua mempelai wanitanya bercerita sambil menangis, sambil terharu. Ya, khususnya ibunya, istrinya, Pak Pendeta, ya saya bersyukur, puji Tuhan Pak Pendeta, ini jawaban doa saya. Ya, selama belasan tahun Pak Pendeta, saya berdoa kepada Tuhan. Ya, Tuhan berikan jodoh kepada anak saya, seorang suami yang berkenan kepada Tuhan, yang sepadan. Ya, yang sepadan Saudara Bapak Ibu ya, yang sepadan. Kalau minta sama Tuhan, minta pasangan yang sepadan. Ya, jangan minta Tuhan pingin punya istri yang bisa bersih-bersih, bisa masak. Ya, itu ya panggil Gojek aja Saudara Bapak Ibu. Ya, Saudara. Halo. Ya memang ya suami istri harus saling mengasihi, saling membantu, ya saling bantu bersih-bersih, merapikan rumah Saudara Bapak Ibu. Tapi cari yang sempurna enggak ada. Cari suami sempurna enggak ada. Cari istri sempurna enggak ada. Karena yang sempurna cuma Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara dan saya pagi hari ini, ya saudara, kita yang melekat pada kasih Tuhan Yesus, keluargamu disempurnakan setiap hari. Berkat Tuhan dilimpahkan bagi saudara dan saya yang percaya. Berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, dan ibu ini berkata, Pak, suami saya yang tadinya sudah jauh Pak,
Ya suami saya, Pak, kami hampir berpisah, tapi hari ini saya bersyukur di pernikahan anak saya, anak kami, ya kami hadir bersama-sama suami istri menyaksikan anak kami diberkati dalam pemberkatan pernikahan. Puji Tuhan, saya bersyukur. Dari cerita tersebut, Saudara Bapak Ibu, saya mengambil satu kesimpulan, ya saudara, bahwa kaum ibu, para istri itu luar biasa di dalam kehidupan doa. Amin. Bukan berarti para suami, para bapak enggak berdoa, ya saudara. Luar biasa orang-orang yang sungguh-sungguh, ya saudara, menghidupi kehidupan firman Tuhan di dalam hidupnya. Amin. Saya catat di sini saudara Bapak Ibu, cinta kasih tanpa rasa hormat dan penghargaan yang tulus bagaikan bunga tanpa sinar matahari. Ia nggak bisa tumbuh, nggak dapat bertumbuh. Harus ada love, harus ada respect, harus ada cinta kasih, harus ada penghormatan. Itu dua hal itu saudara harus menjadi isu yang selalu hadir di dalam rumah tangga keluarga. Amin. Ya saudara, sekali lagi saudara, cinta kasih tanpa rasa hormat. Boleh ditampilkan sekali lagi. Mungkin ada yang mau foto, belum foto tadi. Iya saudara, saya melihat ada beberapa. Ya silakan, 1, 2, 3, cerek. Ya saudara, cinta kasih atau love ya tidak akan pernah lengkap tanpa ada rasa penghormatan. Penghormatan tidak akan pernah lengkap tanpa ada yang namanya rasa cinta kasih. Ya saudara, Bapak Ibu, peliharalah itu. Dari zaman Adam dan Hawa, dari zaman Abraham dan Sarah. Ya boleh ditampilkan keluarganya Abraham dan Sarah. Nah ini nih saudara ini ya. Di keluarga Abraham dan Sarah seperti yang tadi kita baca 1 Petrus 3 saudara ya. Sarah menamai Abraham itu tuannya. Ya saudara, Abraham dan Sarah ya. Oh ini Bapak Abraham, kira-kira. Ini gambarnya kira-kira saudara ya. Saudara jangan, oh kira-kira, ya, ini kira-kira. Ya saudara, Sarah dan anak mereka Ishak, ya saudara. Mereka keluarga yang baru di dalam Tuhan seketika namanya diubah Abraham dan Sarah. Waktu namanya masih Abram dan Sarai, ya mentalnya masih lama. Sarai itu artinya dominant woman, ya saudara, wanita yang dominan. Ya terbukti bahwa dia suruh suaminya juga ya bukan memimpin dengan tegas dalam rumah tangga, tapi dia ikut apa kata istrinya. Akhirnya dia pergi tidur dengan asisten rumah tangganya bernama Hagar. Lalu lahir siapa? Ismail. Sebelum Ishak ada Ismail dulu. Tapi ketika Tuhan menjamah mereka, menjumpai mereka, hati mereka diubahkan. Nama mereka berubah menjadi Abraham. Abraham Bapa segala bangsa, Bapa orang beriman, Bapa orang percaya. Saudara dan saya percaya penuh pada Tuhan. Keluargamu, anak-anakmu tidak kekurangan yang baik. Hidup takut akan Tuhan, mengasihi, mengampuni. Saudara dan saya melihat berkat-berkat Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga Sarah, ya saudara, Sarah artinya queen. Tidak ada queen yang di atas king atau raja. Ya saudara, tidak ada queen yang di bawah king. Ya saudara, queen itu artinya pendamping king atau pendamping raja. Ya, ratu itu harus ada di samping raja. Kenapa ada di samping? Karena para wanita, para istri diambil hidupnya, diambil dari apanya pria? Tulang rusuknya pria. Sehingga mereka boleh saling melengkapi, saling mengasihi. Dan saudara dan saya, kita hidup dalam keharmonisan keluarga Kristen yang diberkati sesuai dengan firman Tuhan. Suatu hari saudara pesta di sorga. Amin. Siapa yang punya iman? Keluargamu, keluargaku, kita pesta di sorga. Oh, katakan amin. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh gembala sidang saudara dan saya, mendiang pendeta Parihaji. Tuhan mengajar saya, yang diundang pesta di sorga adalah keluarga yang terus menerus menjaga kasih yang semula di dalam rumah tangga dan keluarganya. Amin. Ya saudara, terus menjaga kasih mula-mula. Bagaimana keluarga saya yang mungkin belum datang kepada Tuhan, Pak? Doakan terus keluargamu. Karena tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Katakan amin. Bagaimana mereka yang belum percaya, Pak? Doakan terus. Saya percaya saudara Bapak Ibu, ya kalau jemaat lain, kalau saudara kita yang lain doanya dijawab Tuhan. Saudara dan saya juga pasti dijawab Tuhan. Dikabulkan Tuhan. Percayalah penuh, hiduplah takut akan Tuhan. Doa-doamu sebentar lagi akan dijawab Tuhan. Berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya saudara, itu sebabnya saudara Bapak Ibu, ya dalam pernikahan, dalam rumah tangga, keluarga, ya saudara, ada satu ya saudara lambang atau simbol yang mengikat kasih suami dan istri. Itu namanya cincin pernikahan. Ya saudara, cincin pernikahan ini saudara biasanya dipakai di jari manis, betul ya? Iya saudara, betul ya, jari manis ya saudara ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang masih pakai cincin pernikahan. Iya saudara, kalau pakai cincin pernikahan biasanya di jari manis. Nah pertanyaannya saudara Bapak Ibu, kenapa cincin pernikahan itu dipakainya di jari manis? Ada yang tahu saudara jawabannya?
Iya saudara, saudara bisa bikin tangannya seperti saya, jari tengahnya dimasukin ke tengah, iya saudara, lalu jari telunjuk ketemu jari telunjuk, jari ibu jari ketemu ibu jari kelingking ketemu jari kelingking, jari manis ketemu jari manis. Jari tengahnya masuk di dalam saudara, Bapak Ibu. Ya, sekarang buka jari ibu jarinya bisa dibuka? Bisa. Ya, jari telunjuknya bisa dibuka? Bisa. Jari kelingkingnya bisa dibuka? Bisa. Sekarang coba lepas jari manisnya, dibuka bisa? Jari manis yang saling ketemu itu bisa? Bisa? Lengket, betul? Kenapa? Karena di jari manis ada cincin pernikahan. Ya, tepuk tangan dulu dong yang luar biasa buat kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, saudara cari itu di Alkitab tidak ada saudara. Itu hanya iseng-isengnya saya aja saudara. Saudara mau aja lagi diajak begitu ya. Yang kedua saudara, hari ini kita belajar firman Tuhan saudara Bapak Ibu. Ya, pedoman keluarga Kristen. Yang kedua, nurturing spiritual growth. Peliharalah pertumbuhan rohani di setiap rumah tangga keluarga saudara dan saya. Pertumbuhan keluargamu adalah tanggung jawabmu. Pertumbuhan atau apa yang hari ini terjadi atas rumah tangga keluargamu adalah tanggung jawab setiap pasangan suami istri, keluarga, orang tua, dan anak-anak. Semua yang menjadi bagian dalam rumah tangga keluarga. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang firman Tuhan pesankan kepada saudara dan saya. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haleluya. Sama-sama katakan dengan saya, terus mengajarkannya. Iya, terus mengajarkan apa? Terus mengajarkan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai keluarga kita tidak tahu apa-apa tentang kebenaran keselamatan kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara dan saya sebagai rumah tangga keluarga, sebagai keluarga Kristen, khususnya suami istri keluarga Kristen, kita punya tanggung jawab. Setiap orang tua punya tanggung jawab. Bahwa anak-anak kita, generasi kita, keturunan kita harus mendengar tentang keselamatan, kebenaran firman Tuhan. Pertama kali harus berasal dari orang tua. Sebelum anak-anak dengar dari Sunday school teacher, guru sekolah minggu, guru di sekolah, teman-temannya, bahkan internet, mereka harus dengar pertama kali dari orang tuanya. Yang setuju katakan haleluya. Amin. Karena apa saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada saudara dan saya, haruslah engkau mengajarkannya. Bahkan firman Tuhan katakan berulang-ulang. Berulang-ulang, bukan hanya sehari dua hari, tapi berkali-kali dimanapun berada. Pada saat mereka di rumah, pada saat sedang dalam perjalanan, atau sedang pergi, juga sedang berbaring. Apabila engkau bangun setiap hari, sampaikan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Sama-sama katakan dengan saya, keluargaku diberkati. Yes, amin. Bagaimana keluarga yang diberkati? Harus berani menyampaikan firman Tuhan. Jangan sampai saudara Bapak Ibu, anak-anak kita, generasi kita, keluarga kita lebih tahu banyak hal di luar daripada firman Tuhan. Contoh ya saudara, hal-hal yang maaf ya Bapak Ibu saudara, bukan saya tidak anti saudara. Kami pun belajar, teknologi itu juga dipakai Tuhan. Ya saudara, ilmu pengetahuan juga dipakai Tuhan. Tapi sekali lagi saudara Bapak Ibu, bahwa berkali-kali firman Tuhan sudah membuktikan bahwa firman Tuhan lebih luar biasa daripada ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan secanggih apapun tidak bisa mendahului kuasa firman Tuhan di dalam hidup orang-orang percaya. Keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan senantiasa mengalami mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidupnya. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kalau hari ini saudara dan saya mengajarkan kepada keluarga kita, terima perjamuan, terima minyak urapan, diurapi kepada anak-anakmu. Amin saudara Bapak Ibu. Saudara, perjamuan setiap hari. Yang saya pernah cerita sama saudara Bapak Ibu. Ya saudara, Pak kalau perjamuan di rumah boleh? Boleh, silakan. Ya, kalau habis gimana Pak? Ambil di gereja. Ya, puji Tuhan, saudara Bapak Ibu selalu tersedia. Emang boleh Pak Pendeta? Ah, pura-pura nanya. Biasanya juga bawa perjamuannya bukan segenggam. Pakai plastik Pak. Wah, udah gak zaman. Nampan-nampannya sekalian dibawa.
Tahu dari mana Pak Pendeta? Lihat sendiri. Di mana? Di kulkas jemaat. Ya saudara, di rumah jemaat. Ya lagi diundang, lagi mendoakan gitu saudara. Selesai doa, ini singkat cerita ya. Kalau saya ceritain bisa sampai Natal nanti kita saudara. Kalau secara lengkap. Pak Pendeta habis mendoakan, mau minum gak? Boleh. Saya bilang, mau minum panas apa dingin Pak? Apa aja? Oh kalau dingin segar kali ya. Iya, saya bilang gitu. Oh iya Pak. Lalu ibu ini, suami istri ini menawarkan, saya berdiri lagi di depan kulkas mereka. Ini Pak minumannya di dalam kulkas. Oh iya, dibuka kulkasnya. Ya dibuka kulkasnya di depan saya. Waktu saya berdiri di depan kulkasnya, ya masa saya tutup mata? Ya kan gak mungkin. Waktu saya lihat isinya, oh nampan kayak kenal nih. Warna merah, ya. Untung jawabannya benar. Ponten 100 untuk suami dan istri. Wah ada perjamuan, oh iya Pak Pendeta. Ya ini Pak kami simpan perjamuan selalu setiap hari. Suami sebelum berangkat kerja, anak-anak sebelum berangkat sekolah. Selalu perjamuan, selalu diurapi dengan minyak urapan. Amin. Anak mereka ada 3, yang nomor 1 saudara. Jadi sekolah di ada sekolah yang yayasan gitu saudara ya. Dari TK, SD, SMP, SMA itu saudara ya. Dia sekarang udah SMA, masuk SMP dapat beasiswa, masuk SMA dapat beasiswa, 2 kali dapat beasiswa. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi kasih Tuhan, untuk kuasa Tuhan, bagi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Amin. Yang menjaga kasih mula-mula memelihara ya saudara firman Tuhan itu terus ada di rumah tangga keluarga setiap kita. Amin. Belajar itu penting, ilmu pengetahuan itu penting. Teknologi sedang maju-majunya. Jangan sampai keluarga kita lebih banyak tahu teknologi daripada firman Tuhan. Halo? Ada teknologi yang sekarang lagi luar biasa canggihnya saudara, namanya Artificial Intelligence, AI. Kecanggihan teknologi AI itu saudara luar biasa, maju banget. Ada satu perusahaan di China saudara, namanya Superbrain. Kalau nggak salah saudara Bapak Ibu. Perusahaan tersebut saudara, itu menyediakan teknologi, ya saudara, jasa bagi orang-orang yang, saudara boleh baca ini berita internasional, orang-orang yang kehilangan anggota keluarganya, maksudnya sudah pulang ke rumah Bapak di surga, mungkin sudah tidak ada, mendahului lebih dulu, ya saudara, mereka menciptakan teknologi bisa membangkitkan orang-orang yang sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada itu saudara, dengan yaitu yang namanya teknologi AI digital, secara digital. Ya, jadi bisa ada lagi suaranya mirip sama, ya wajahnya juga sama saudara Bapak Ibu dengan secara digital. Dan di situ di berita itu ditulis saudara dengan hanya membayar 40 juta rupiah. Ya saudara bisa ada teknologi tersebut saudara Bapak Ibu. Saudara Bapak Ibu setiap kita percaya hanya di dalam tubuh dan darah Yesus ada kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Katakan amin. Saudara dan saya kita akan berkumpul di bumi, berkumpul di sorga bersama dengan keluarga kita. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kebangkitan dan kehidupan kekal ditemukan di balik kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan. Amin. Itu sebabnya ajar keluarga kita setiap hari. Ya minyak urapan, perjamuan kudus, ajar firman Tuhan setiap hari. Ada satu rumah tangga keluarga, ya saudara, mereka punya ruko. Ya pada zaman itu tahun 90-an saudara, rukonya di daerah Glodok saudara. Dan pada saat itu kalau saudara ya ingat 97, 98, 96, 97, 98. Ya ada satu peristiwa yang membuat Jakarta benar-benar ya sangat-sangat chaos saudara Bapak Ibu. Sebelum beberapa bulan sebelumnya, keluarga ini saudara ya mengurapi rumah mereka. Dan mereka ya saudara memohon ya dukungan doa dari Gembala Sidang. Boleh ditampilkan Pak Kendro dan keluarganya. Ya dan mereka sungguh-sungguh percaya ya kalau keluarga mereka ada perjamuan kudus minyak urapan, keluarga mereka dalam perlindungan Tuhan. Katakan amin. Katakan sama-sama dengan saya, ada minyak dan anggur, keluargaku tidak dirusakkan. Katakan amin. Ya saudara. Ya, diurapi dan mereka setiap hari perjamuan kudus mereka menyembah Tuhan dan mereka melihat kebaikan dan pemeliharaan Tuhan luar biasa. Saat peristiwa-peristiwa tersebut terjadi saudara Bapak Ibu, satu-satunya bangunan yang tidak rusak, tidak tersentuh sama sekali. Bahkan sampai hari ini bangunannya masih ada. Bangunannya masih asli saudara. Dari tahun 90-an itu saudara. Sebagai bukti kasih Tuhan, kuasa Tuhan sungguh-sungguh nyata di dalam hidup orang-orang percaya. Saudara dan saya, keluargamu, keluargaku, pekerjaanmu, bisnismu, keluargamu, anak-anakmu, orang tuamu diberkati, terpelihara, bahkan tidak dirusakkan. Berikan kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, yang ketiga, Kolose 3, 13 dan 14. Yuk sama-sama kita perhatikan firman Tuhan. Saya mengundang rekan-rekan boleh bersiap-siap bergabung bersama-sama. Kolose 3, 13 dan 14. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni
mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Haleluya. Unity and forgiveness, kesatuan hati dan pengampunan di dalam rumah tangga keluarga. Amin. Siapa yang mau keluarganya berbahagia? Sekali lagi, siapa yang mau keluarganya diberkati, sempurna, sehat, panjang umur, berhasil? Katakan haleluya. Amin. Itu sebabnya peliharalah kasih yang semula. Amin. Ya saudara, love and respect. Ya, para ibu ya, terus ya kasihi, hormati suamimu apapun keadaannya. Ya saudara Bapak Ibu, jangan kalau lagi baik dikasihi, lagi nggak baik nggak dikasih, jangan Bu. Para suami, apapun keadaan istrimu, tetap kasihi, tetap berkati, bahagiakan ya keluargamu. Apapun keadaannya, apapun keadaan rumah tangga keluargamu hari ini, bawalah kepada Tuhan. Saya catat di sini, keluarga yang hidup dalam kasih dan pengampunan mencerminkan kerajaan Allah di bumi. Amin. Mencerminkan kerajaan Allah di sorga. Seperti yang saya pernah sampaikan kepada setiap saudara dan saya, ya setiap Bapak Ibu, ya bagaimana suatu hari kita mau ke sorga yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Kalau sorga kecil di rumah tangga kita, di keluarga kita sendiri, saudara tidak menemuinya. Itu sebabnya saya mau menyampaikan pesan firman Tuhan. Pesan firman Tuhan ini bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga, untuk kita semua. Husband and wife, you have to work it out. Suami dan istri, engkau harus memperjuangkannya. Calon suami istri, pegang firman Tuhan ini. Kau harus mengusahakannya. Kebahagiaan gak jatuh dari pohon nangka. Halo? Kebahagiaan itu harus diusahakan, diperjuangkan. Kalau dua-duanya emosi, dua-duanya naik, kacau balau saudara Bapak Ibu. Tapi kalau salah satunya mungkin lagi naik, istrinya harus tahan, saling rendah hati. Kalau istrinya lagi naik, suaminya harus saling rendah hati, saling mengasihi. Ada love, ada respect. Amin. Suami pulang dari kerja, sampai di rumah membuka pintu. Halo mama, papa, udah pulang pak. Kelihatannya capek ya pak. Baju papa lusuh, muka papa lusuh. Tapi tenang pak, di hati mama tetap papa yang paling ganteng. Najong. Tapi itulah love and respect. Saya yakin saudara Bapak Ibu, suami mendengar perkataan istrinya seperti itu hatinya berbunga-bunga tuh pasti. Suaminya pasti akan berkata, mama sebelum mama memuji papa, papa udah transfer mama duluan. Waduh, itu saudara. Iya kan, itu istri goreng tempe rasanya steak 21 saudara. Tahu steak 21? Goreng tempe rasanya abuba steak. Ya, karena apa? Karena ada sukacita, ada kebahagiaan. Amin. Ya, saudara. Karena ada apa? Karena ada perjuangan ya suami dan istri, rumah tangga. Children, anak-anak, keturunan saudara Bapak Ibu, mereka akan look up, mereka akan lihat orang tuanya. Makanya orang bijak di luar bilang, anak-anak perempuan cinta pertama mereka adalah papanya. Karena apa? Karena mereka akan melihat bagaimana papanya memperlakukan mamanya. Bagaimana papanya mengurus keluarganya. Makanya dia mau suatu hari pingin yang kayak papa. Halo, itu jadi PR saudara dan saya, rumah tangga, suami istri, keluarga yang dalam Tuhan. Makanya para anak laki-laki pingin suatu hari, ya pingin punya istri, pingin punya pasangan yang kayak mama, yang kayak mamanya. Karena mulai dari kecil dia melihat bagaimana seorang wanita mengurusnya, memeliharanya, memperhatikannya. Amin. Itu jadi bagian saudara dan saya, menjadi PR saudara dan saya. Menjadi tugas kita. Bukan setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Karena belajar itu bukan setahun 2 tahun. Tapi belajar itu sampai suatu hari nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Menjemput keluargamu, keluargaku. Kita sama-sama pesta kekal di kerajaan sorga. Berjubahkan kekudusan. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan. Kita bangkit berdiri. Tutup Alkitab saudara. Bersama-sama dengan ucapan syukur. Kita datang menyembah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih-Mu. Kasih-Mu melingkupi hidupku. Bawa
mengangkatku terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Jikalau bukan Tuhan yang menuntun, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, kalau bukan Tuhan yang mengawal karir, kalau bukan Tuhan yang mengawal keluarga rumah tangga, kalau bukan Tuhan yang mengawal hubungan, sia-sialah usaha orang. Duduk yaitu sampai malam hari, karena Tuhan memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihinya, takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh berseru kepadanya, yang sungguh-sungguh berharap kepadanya. Tuhan memberikan kepada orang yang sungguh-sungguh mau setia kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, bagi suami, bagi istri, bagi orang tua, bagi keluarga, bagi anak-anak muda sekalipun. Biar hari ini firman Tuhan menjadi rema yang baru bagi kami, kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh berjalan di dalam kasih-Mu yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang ajaib mengubahkan keluarga kami, kasih-Mu yang ajaib menjamah setiap keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Maka setiap hati yang terbuka, setiap hati yang berserah pada saat ini, dimanapun mereka berada, dimanapun hari ini mereka berdoa, mereka beribadah, apapun yang mereka alami ya Tuhan, ketika mereka mengangkat tangan mereka, Tuhan tahu isi hati setiap anak-anak-Mu. Dimanapun mereka, di live streaming sekalipun kami berdoa, siapapun mereka yang hari ini hatinya sedang berdoa untuk suaminya, hatinya yang berdoa untuk istrinya, hatinya yang berdoa untuk orang tuanya, hati mereka yang berdoa untuk anak-anak mereka, hati mereka yang berdoa untuk keluarga mereka, untuk mengalami pemulihan dari kerajaan sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus terjadi atas rumah tangga, keluarga, setiap anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Biar ada kasih Tuhan Yesus yang menyempurnakan, yang memulihkan setiap rumah tangga keluarga. Oleh karena kasih pengorbanan Tuhan Yesus saja, dalam nama Yesus, setiap suami dikembalikan, setiap istri dikembalikan, setiap anak-anak dikembalikan kepada
kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap rumah tangga dikembalikan kepada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Itu sebabnya Tuhan Yesus, pagi ini kami bawa ucapan syukur kami untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus terlebih dulu mengasihi kami sebelum kami mengenal Engkau. Tuhan Yesus pelihara kami dengan usaha, pekerjaan, karir, rumah tangga, keluarga. Kami mengucap syukur, semua datang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang disayang Tuhan dengan iman kita katakan amin. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan. Silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kami mengucapkan terima kasih buat setiap bersama saudara. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita bangkit berdiri pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita untuk sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan pujian tubuh dan darah tercurah bagi kami. Pujikan menyebutkan setiap kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah. Sama-sama kita sambut tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Mari kita angkat roti tinggi di atas kepala yang akan dibentuk menjadi tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti hidup yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang menyempurnakan kami bersama keluarga, diselamatkan masuk dalam kerajaan sorga. Yang kedua, kami dibangkitkan pada hari kiamat, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus di ruangan Maha Kudus. Yang ketiga, tubuh Tuhan Yesus yang tertombak tertikam di atas kayu salib, menyelamatkan kami bersama keluarga sempurna sehat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami tolak operasi, kami tolak tumor kanker, kami tolak kistemium, kami tolak stroke, kami tolak leukemia. Benjolan sembuh segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Tuhan Yesus Kristus. Dengan iman kepada Tuhan Yesus, bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tercurah tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, kami bertobat ya Tuhan dari segala dosa. Kami tolak zina cabul, kami tolak orang ketiga, kami tolak poligami, poliandri. Jauhkan kami ya Tuhan dari perceraian. Berkati ya Tuhan keluarga kami oleh belas kasihan-Mu setiap hari. Hidup dalam kasih mula-mula, saling mengasihi, saling mengampuni, saling setia, saling menghargai.
rukun damai, berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah bagi keluarga kami. Oleh darah Yesus kami dimeteraikan menjadi warga sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, tidak mengembara. Oleh darah Yesus kami adalah ciptaan yang baru, segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Ciptaan yang baru, kami dikuduskan oleh darah Yesus. Pikiran perkataan kami tolak menipu, kami tolak mencuri. Oleh darah Yesus hidup kami diberkati, disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Apapun penyakit sudah menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, vertigo, kami tolak insomnia, kami tolak terkapar, kami tolak segala virus. Oleh darah Yesus jantung kami sehat, kami tolak serangan jantung mendadak, paru-paru sehat, kami tolak asma, kami tolak TBC, ginjal kami sehat, kami tolak cuci darah, kami tolak diabetes, hepatitis, kami tolak darah tinggi, darah rendah, tidak alergi, tidak keropos tulang. Oleh darah Yesus peredaran darah kami lancar, kami tolak penyumbatan, kami tolak pecah pembuluh darah. Oleh darah Yesus kolesterol kami normal, gula darah normal, tekanan darah normal, tidak keropos tulang, tidak saraf kejepit, mata kami sehat, kami tolak operasi, kami tolak katarak. Oleh darah Yesus empedu kami sehat, pankreas, lambung dan usus kami sehat sempurna. Kami tolak sakit mah, tidak sakit GERD, kami umur panjang. Oleh darah Yesus kami sehat, kami sembuh, kami sehat. Masing-masing secara pribadi kita boleh naikkan doa jika ada pokok doa. Secara pribadi, pokok doa keluarga, minta pada Tuhan Yesus pagi ini, minta sepenuh hati, jangan bimbang, percayalah penuh. Tuhan Yesus mengasihi, mengabulkan apa yang hari ini menjadi doa saudara dan saya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selamatkan setiap keluarga, Tuhan selamatkan setiap suami, setiap istri, setiap anak-anak, setiap orang tua di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali bersama-sama dengan iman kepada Tuhan Yesus kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gereja Tiberias, perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel 40 tahun makan mana, terpelihara. Kami raih janji Tuhan, di akhir zaman kami yang terima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan tidak dirusakkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak miskin bangkrut, kami tolak segala hutang-hutang lunas terbayar di bulan yang baru ini. Kami tolak bahaya celaka, kami tolak segala setan dan perbuatannya. Dalam nama Yesus kami tolak roh maut. Malaikat surga, jaga keluarga kami. Dalam nama Yesus kami tolak segala fitnah, dipatahkan. Darah Yesus tutup bungkus kami bersama keluarga. Perjamuan kudus memberkati kami. Jubah kekudusan bersama keluarga. Kami diberi jubah pesta di sorga. Perjamuan kudus memberkati kami. Kasut sepatu baru, artinya kami punya roh majikan. Apa yang kami pegang, kami injak, diberkati Tuhan. Berhasil segala penyakit, penderitaan, kutuk gagal telah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bersama-sama kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Darah kehidupan kebangkitan. Pujilah nama Tuhan Yesus, sama-sama kembali kita menaikkan syukur buat tubuh dan darah Tuhan Yesus. Tubuhmu Yesus menyembuhkan. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita berikan kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat minyak saudara, saudara di gerejanya, saudara yang di live streaming. Bersama-sama dengan iman kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang disucikan gereja martir. Minyak urapan ini memuliakan Allah dan kami manusia. Kami muliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kami yang empunya kerajaan sorga. Silakan Tuhan Yesus memberkati kami menjadi warga sorga. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus, mengurapi kami mulia, penuh kuasa mujizat,
diberkati berhasil. Setiap tetes minyak ini sesuai firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus dioleskan pada yang sakit sembuh. Kami tolak setan dan perbuatannya. Kami diurapi lebih dari teman sekutu. Kami dijaga malaikat. Kami punya iman disayang Tuhan Yesus. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus mujizat pasti terjadi. Amin. Saudara boleh oleskan di kening juga di tubuh. Saudara dan saya kita diurapi penuh kemuliaan Tuhan Yesus, dalam kasih anugerah Tuhan Yesus. Dijaga malaikat, kita warga sorga suatu hari digandeng Tuhan Yesus untuk terbang ke sorga. Diberkati berhasil, sempurna sehat, berbahagia dalam nama Tuhan Yesus. Setiap pokok doa umatmu dikabulkan Tuhan. Yang sakit sudah sembuh, yang lemah sudah kuat, yang terikat dilepaskan oleh darah Yesus, yang kekurangan Tuhan berkati berlimpah. Penyediaan kasih Tuhan, bahkan kasih damai sejahtera Tuhan melingkupi hidup setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, kami raih janji firman Tuhan. Kami berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Anak-anak kami, anak-anak muda, pandai cerdas, berhasil suatu hari menjadi orang-orang hebat dalam Tuhan. Dapat beasiswa, panjang umur dalam nama Tuhan Yesus. Diurapi Roh Kudus agar punya roh takut akan Tuhan. Hormat orang tua, berbahagia di bumi, umur panjang, berhasil. Suami istri, rukun damai. Berkat-berkat Tuhan tercurah berlimpah-limpah dalam nama Yesus. Memelihara kasih mula-mula, usahanya berhasil. Keluarganya diselamatkan, karirnya naik, keluarganya diberkati, terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa perjalanan kami kembali dari gereja Ganinias ke tempat masing-masing dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati ya Tuhan Yesus, setiap jemaatmu di live streaming diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kasih kuasa Tuhan, karena kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas, menerobos dalam nama Tuhan Yesus. Setiap rumah tangga keluarga, setiap pribadi mengalami kasih kebaikan Tuhan, dijumpai Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa menyerahkan Natal Tiberias 6 Desember penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus akan hadir ratusan ribu jiwa menghadiri Natal Tiberias di GBK Senayan Jakarta untuk menyembah meninggikan hanya nama Tuhan Yesus. Kami percaya penuh ketika nama Tuhan ditinggikan disembah, mujizat pasti terjadi. Keluarga kami diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Jakarta dan sekitarnya aman dalam perlindungan Tuhan. Pasukan malaikat sorga berjaga melindungi acara Natal Tiberias, juga para setiap jemaat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa ada cuaca yang indah, kami tolak hujan pindah ke tempat lain dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena anugerah kebaikan-Mu dalam nama Yesus, boleh berjalan dengan indah, boleh berjalan dengan baik. Kami berdoa menyerahkan gembala sidang kami Bu Pendeta Darniati Pariaji, umur panjang tegap sentosa, penuh kemuliaan Tuhan, bersama keluarga anak, keluarga besar anak cucu mantu dalam berkat kebahagiaan Tuhan. Pendeta Argo Pariaji dalam berkat kasih sayang Tuhan. Berkati Pak Dr. Aristo bersama keluarga dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa berkati ya Tuhan Yesus setiap kami yang melayani, yaitu pada hari ini dalam berkat kasih sayang Tuhan. Worship team, Tuhan Yesus memberkati Bapak Fedri dan juga Evangelis Alvarado bersama semua rekan-rekan dalam nama Tuhan Yesus. Soundman, operator media, tim event usher, semua disayang, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan Yesus, apapun bagian pelayanan kami melihat kemuliaan dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami ucap berkat. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Ada roh pertobatan pada Indonesia, ada roh keselamatan pada Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan Pak Henry dan keluarga diberkati, Bu Intan dan keluarga diberkati, Pak Yobel dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Anggoro dan keluarga diberkati, Pak Boy dan keluarga diberkati Tuhan, Pak Noldi dan keluarga diberkati, Pak Andre dan keluarga diberkati. Berkati Lina bersama keluarga besarnya, berkati keluarga besar Bapak Tambunan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan setiap anak-anak Tuhan diberkati Tuhan. Bu Diviana diberkati dalam nama Yesus bersama keluarganya. Akhirnya sebagaimana kita datang dengan berkat, kita pulang dengan berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga. Dalam nama Yesus kami doa menyerahkan Pak Lukas Hengki Tawa-Tawa akan berhasil, diberkati. 23 Oktober akan diterima menjadi perwira dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat kasih sayang dari kerajaan sorga dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan Tuhan yang membuat kita berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya melimpah memberkati kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang jemput kita semua terbang kawan awan. Jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa. Keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati katakan
Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Bagi